Sahabat Kompas.com tahu nggak sih kalau Pekan Raya Jakarta atau PRJ atau Jakarta Fair terinspirasi dari perayaan penobatan Ratu Belanda bernama Wilhelmina? Bingung nggak tuh? Apa hubungannya PRJ sama ratu dari negara yang pernah menjajah negara kita? Jangan bingung dulu, karena kali ini kita akan membahas sejarah PRJ. Bersama gue, Fitria Farisa, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Ternyata, cikal bakal digelarnya Jakarta Fair itu nggak lepas dari aksi balas dendam mantan Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Pesta rakyat tahunan itu dicetusin buat mengobati mimpi Bang Ali menikmati pasar Gambir yang dulu pernah diadakan pemerintah kolonial Belanda demi memperingati penobatan Ratu Wilhelmina di wilayah jajahan termasuk Jakarta yang dulu bernama Batavia. Pasar yang sudah ada dari tahun 1906 itu digelar tiap tahun dengan durasi selama 2 pekan dari akhir Agustus sampai pertengahan September di Koningsplein atau yang sekarang dikenal sebagai Taman Monas. Sayangnya, Bang Ali belum sempat ngerasain gimana meriahnya pasar itu. Soalnya, Perang Dunia Kedua keburu pecah nih pada tahun 1942. Yang ngebuat pasar Gambir gak lagi digelar karena Jepang keburu masuk ke Indonesia. Walhasil, Bang Ali cuma bisa dengar cerita hegemoni pasar Gambir dari saudaranya dan baca dari surat kabar Bandung bernama Java Bode. Makin penasaran dong doi ngerasain sensasi pasar tersebut. Akhirnya, saat Bang Ali menjabat Gubernur DKI Jakarta, dia punya ide untuk menggabungkan berbagai pasar malam yang ada di Jakarta dalam satu festival. Untuk mewujudkan mimpinya itu, Bang Ali ngumpulin para pengusaha di rumah dinas gubernur. Dari pertemuan itu, terbentuklah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin pada akhir tahun 1967 yang diketuai oleh Syamsuddin Mangan. Dari situlah gagasan penyelenggaraannya dilimpahkan ke Kadin. Dan akhirnya Bang Ali bersama Syamsuddin menyulap padang rumput yang gak kerawat di Taman Monas jadi arena pekan raya berskala nasional yang diberi nama Jakarta Fair atau DF. Event pesta rakyat itu akhirnya digelar 5 Juni sampai 20 Juli 1968. Pembukaannya ditandai dengan dilepasnya merpati pos oleh Presiden Soeharto. Seru banget kan? Ternyata warga Jakarta juga seneng banget nih ada acara itu. Buktinya, pengunjung Jakarta Fair di tahun pertama membludak hingga 1,4 juta orang. Sebulan setelahnya, Bang Ali mengukuhkan kelembagaan pesta rakyat itu dengan peraturan daerah dan membentuk yayasan yang khusus mengelola kegiatan tersebut. Bahkan, Bang Ali juga mengganti nama Jakarta Fair menjadi Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Katanya sih, nama itu diganti untuk mengurangi istilah asing. Setelah ngelihat animo masyarakat yang tinggi di tahun pertama, PRJ digelar lagi di tahun 1969. Bahkan di tahun itu dibukanya lebih lama, yakni selama 71 hari. Meriahnya lagi, di tahun itu Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengunjungi PRJ dengan ditemani oleh Presiden Soeharto. Sejak saat itulah, PRJ jadi acara yang wajib digelar tiap tahun untuk memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Pada tahun 1992, PRJ akhirnya dipindah ke Kemayoran nih. Soalnya, lahan di Monas seluas 7 hektar udah dirasa sempit untuk menampung pengunjung. Di Kemayoran, PRJ digelar di area seluas 44 hektar. Gila banget gak sih? Hampir 6 kali lebih luas dari lokasi awal loh. Ya gimana nggak gede, saat itu PRJ digelar di area bekas Bandara Kemayoran. Tapi sekalipun udah luas, tetap aja pengunjung PRJ selalu padat tiap tahunnya. Wajar sih selalu penuh, soalnya PRJ jadi festival yang ngasih beragam hiburan bagi masyarakat. Mulai dari pameran, otomotif, elektronik, kuliner, konser musik, hingga pesta kembang api. Roda perputaran ekonomi di PRJ juga tinggi nih, soalnya mulai dari UMKM hingga perusahaan bertaraf internasional ikut mejeng di situ. Makanya pemerintah terus menggelar PRJ tiap tahunnya. Dengar-dengar sih tujuannya selain untuk memberi hiburan, juga untuk memajukan ekonomi rakyat.
Bahkan nih, saat Jokowi masih jadi gubernur DKI di tahun 2014, PRJ digelar di 2 tempat sekaligus. Lokasi pertama tetap di Kemayoran, dan lokasi kedua di Monas. Cuma yang di Monas itu PRJ punya arti lain, yaitu Pesta Rakyat Jakarta. Alasan Jokowi bikin 2 acara PRJ sekaligus sih katanya untuk memberi ruang lebih banyak bagi pengusaha kecil. Tapi setelah Jokowi jadi presiden, PRJ yang di Monas nggak digelar lagi. Semuanya dibalikin lagi ke Kemayoran. Cuma di 2020 dan 2021 PRJ sempat nggak ada nih. Soalnya saat itu kan pandemi COVID-19 lagi melanda Indonesia. Akhirnya dari tahun 2022 hingga sekarang nih, PRJ kembali dibuka. Nah, sahabat Kompas.com udah ke PRJ belum? Kalau belum, buruan deh cobain. Acara yang diikuti 2.550 perusahaan itu digelar mulai 12 Juni hingga 14 Juli 2024. Jangan sampai ketinggalan ya.